Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ruh di dalam Al-Quran diulang 21 kali. Di antaranya Ar-Ruhul Amin, yakni ruh yang bisa dipercaya. Jibril di ayat 193 surat Asy-Syu'ara. Kemudian ruh yakni Al-Quran, ruham min amrina, ruh dari perintahku. Aukhayna ilaika ruham min amrina, aku wahyukan kepadamu ruh dari perintahku. Asy-Syura ayat 52. Al-Quran disebut ruh karena Al-Quran membawa hayatul qulub, hidupnya hati, dengan iman, dengan akidah, dengan ma'rifat, dan sebagainya. Yang ketiga, ruh dalam arti nyawa. Di surat Al-Isra ayat 85. Di situ, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi, dan mereka bertanya kepadamu dari ruh, katakan kepada mereka ruh adalah sebagian dari perintah Tuhan kami. Bagaimana pembahasan tentang ruh? Apakah ruh itu kita memastikan punya nama khusus? Saya baca di dalam kitab Shahihul Bukhari dengan syarahnya Fathul Bari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadis nomor 3208. Ketika proses manusia di dalam rahim 40 hari sperma, 40 hari darah, alaqah. Alaqah itu kalau seorang ahli tafsir dari Tunisia, Ibnu Ashur di dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir menyatakan itu ada telur-telur calon manusia buwaidah yang ada dalam darah haid perempuan. Ketika bertemu dengan sperma laki-laki, kalau Allah mentakdirkan menjadi manusia disebut mukhallaqah. Kalau tidak jadi manusia, ghairi mukhallaqah. Ketika 40 hari sperma, 40 hari darah, 40 hari segumpal daging. Setelah 40 hari 3 kali, berarti 120 hari atau 4 bulan, Allah mengirimkan malaikat. Summa yab'asuwahu malakan, malaikat yang diperintahkan untuk menetapkan 4 kalimat. Amalahu, menetapkan apa yang akan diperbuat bayi ini kelak nanti hidup ke dunia. Warizqahu, rizkinya. Wasyaqiyun, apakah celaka? Au sa'idun, apakah bahagia? Hanya 4 perkara. Summa yunfakhu fihi ruh, kemudian ditiupkan ruh.
Setelah 4 bulan, ditetapkan 4 perkara tadi, kemudian ditiupkan ruh. Tidak ada nama ruh. Yang ada menetapkan 4 perkara tadi, tidak membahas nama ruh secara khusus. Summa yunfakhu fihi ruh. Dalam hadis ini. Yang kedua, pemberian nama pada manusia setelah lahir, bisa setelah lahir 7 hari atau ketika baru dilahirkan, dan tidak memberi nama ruh secara khusus. Saya baca dalam sebuah kitab Tuhfatul Maudud fi Ahkamil Maulud, karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, di halaman 57 dijelaskan di sini ada satu hadis amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khina sabi'il maulud bitasmiyatihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ketika 7 hari bayi dilahirkan, bitasmiyati, untuk segera dilengkapi dengan namanya. Ini memberi nama setelah bayi lahir 7 hari. Itu dalam satu hadis. Kemudian dalam hadis yang lain, dalam kitab yang sama Tuhfatul Maudud, mengambil dari Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wulida liyal lailah ghulam." Pada malam ini telah dilahirkan bagiku anak laki-laki. Fasammaituhu bismi Abi Ibrahim. Maka anak laki-lakiku, kata Rasulullah SAW, aku beri nama datukku, yaitu Ibrahim. Nah, di sini Rasulullah SAW memberikan nama putranya laki-laki, langsung diberi nama Ibrahim. Tidak memberi nama ruh, tidak memberikan nama jasadnya Ibrahim, nama ruhnya siapa, tidak. Tapi Rasulullah SAW mempunyai anak laki-laki, langsung diberi nama Ibrahim ketika lahir. Kemudian yang ketiga, saya baca di dalam kitab Musnadu Ahmad. Musnadu Ahmad. Ya. Hadis nomor 18.637. Di dalam hadis ini, hadis nomor 18.637, Musnadu Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ketika orang mukmin dicabut nyawanya, keluar nyawanya, shalla alaihi kullu malakin bainas samai wal ardi, maka seluruh malaikat antara langit bumi menyolatinya atau mendoakan rahmat baginya. Wa kullu malakin fis sama, dan seluruh malaikat yang di langit. Kemudian wa futihat lahu abwabus sama, dan dibukakan untuk menyambut kehadiran ruhnya orang mukmin ini pintu-pintu langit. Laisa min ahli babin illa walahum yad'unallah. Setiap pintu-pintu langit, di sana ada malaikat selalu mengharapkan. Tidak ada dari setiap malaikat yang ada di pintu langit, melainkan mereka berdoa kepada Allah, ayyuroja biruhihi min qibalihim, supaya rohnya orang iman ini naik ke langit melewati pintu mereka. Jadi diharapkan semua pintu-pintu langit yang ada malaikat
ingin pintunya itu dilewati rohnya orang yang beriman. Fa idza urija bi ruhihi, ketika rohnya itu diangkat, qalu, mereka para malaikat yang termasuk hamba Allah yang bersih, mereka berkata, Rabbi abduka fulan, wahai Tuhan kami, hambamu fulan. Rabbi abduka fulan. Ketika ruh itu sudah naik, fa idza urija bi ruhihi, apa kata malaikat? Malaikat taunya nama aslinya, bukan nama ruhnya, tapi nama manusianya. Qalu, malaikat berkata, wahai Tuhan kami, abduka fulan, ini hambamu fulan, si fulan. Jadi nama biasa, nama aslinya, bukan nama ruh secara khusus. Pada akhirnya Allah memerintahkan ruhnya itu dikembalikan lagi ke bumi, ke alam kubur. Pada akhirnya ruh ini naik, tapi Allah memerintahkan untuk dikembalikan lagi ke alam kubur untuk mempersiapkan diri pertanyaan kubur. Nah, ini jelas sekali. Kemudian hadis itu berlanjut ketika orang kafir yang mati. Orang kafir yang mati tentunya tidak disambut dengan kehormatan oleh para malaikat, tapi malaikat yang turun ketika pencabutan nyawa orang kafir adalah malaikatun ghiladun syidad, malaikat yang keras dan kuat. Nah, maka mengutuklah seluruh malaikat antara langit dan bumi karena ada ruhnya orang kafir yang melintas setelah dicabut. Fayal'anuhu kullu malakin bainas sama'i wal ardi wa kullu malakin fis sama', dan segenap malaikat yang di langit. Dan setiap malaikat-malaikat yang ada di pintu langit berdoa, jangan dilewati, jangan sampai rohnya orang kafir ini melewati dari pintuku, karena malaikat sangat benci melihat rohnya orang kafir. Laisa min ahli babin illa walahum yad'unallah alla ta'ruja ruhuhu min qibalihim. Tidak ada malaikat yang ada di pintu-pintu langit melainkan mereka berdoa kepada Allah supaya ruhnya orang kafir itu tidak naik melewati dari jalur mereka, dari pintu mereka. Fa idza urija bi ruhihi, ketika rohnya orang kafir naik, qalu, malaikat berkata, Rabbi, wahai Tuhan kami, fulan ibnu fulan, ini fulan bin fulan, abduka, hambamu. Tidak menyebut nama ruh, tapi menyebut nama aslinya, fulan ibn fulan, abduka, hambamu. Pada akhirnya rohnya orang kafir ini diperintahkan Allah untuk dikembalikan lagi ke bumi, ke alam kubur, untuk mempersiapkan diri pertanyaan kubur. Nah, ini jelas dalam sahih, dalam hadis Musnad Ahmad. Yang keempat, ada sebuah kitab tentang sejarah Makkah, namanya Ahbaru Makkah, karya Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ishaq Al-Faqihi. Di hadis nomor 1106, jilid 2, halaman 41, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa syarru ma'in ala wajhil ardi, seburuk-buruknya air di atas muka bumi, ma'un, air, biwadi Barahud, di lembah Barahud, bihadramaut, di Hadramaut Yaman. Ada lembah Barahud, jurang Barahud, di situ ada bi'ru Barahud, sumur yang diberi nama Barahud. Apa sumur Barahud? Secara geografis, saya baca di dalam sebuah kitab geografi,
Mu'jamul Buldan, kitab Mu'jamul Buldan, karya Yaqut Al-Hamawi, di jilid 1 halaman 405. Di sini dijelaskan bahwa Barahud itu wadin bil Yaman, sebuah jurang terletak di jurang di negara Yaman. Yudau fihi arwahul kuffar, di sana tempat menampung arwahnya orang-orang kafir. Ditempatkan di sana sumur Barahud, arwahnya orang kafir. Kemudian Yaqut Al-Hamawi di dalam kitabnya Mu'jamul Buldan menukil sebuah hadis yang kata beliau, ini sabda Rasulullah SAW, inna fihi arwahal kuffar wal munafiqin, sesungguhnya di dalam sumur Barahud ini terdapat sebagian, saya mengatakan sebagian karena dimungkinkan penampungan arwah orang kafir itu di tempat lain. Jadi kita katakan sebagian, karena Allah berhak menempatkan arwah orang kafir itu ditempatkan di tempat yang lain. Arwahal kufar, inna fihi arwahal kufar, sesungguhnya di dalam sumur Barahud ini sebagian arwahnya orang kafir, wal munafiqin, dan arwahnya orang-orang munafik. Sebagai contoh dalam sebuah kejadian yang ditemukan oleh Abu Lais As-Samarqandi di dalam kitabnya Qurratul Uyun wa Mufarrikhul Qalbil Mahzun. Ini sebuah kitab di tepinya Tazkiratul Qurtubi, karya ini sebuah ringkasan kitab Tazkirah Qurtubi diringkas oleh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Jadi ini mukhtasar Tazkiratul Qurtubi, bukan Tazkiratul Qurtubi, tapi mukhtasar, ringkasan Tazkiratul Qurtubi. Di tepinya itu, di tepinya ada kitab Qurratul Uyun wa Mufarrikhul Qalbil Mahzun, karya Abu Lais As-Samarqandi. Nah, ditemukan sebuah kejadian di sumur Barahud, ada orang salih yang datang di situ tengah malam. Begitu datang di situ tengah malam di sumur Barahud, orang salih ini diperlihatkan oleh Allah dua makhluk, dua sahsen, dua manusia yang datang masuk dalam sumur itu, turun dalam sumur itu. Dua orang ini menangis dan saling bertanya, dua orang ini satu sama lain. Yang satu bertanya, man anta, siapa kamu? Dia menjawab, ana ruhu rajulin dhalim, saya rohnya seorang laki-laki yang dhalim. Nah, kata-kata ini, redaksinya, ini dialog ruh dengan ruh, dan Allah memperdengarkan orang salih yang hadir di situ. Ana ruhu rajulin dhalim, saya adalah rohnya laki-laki yang dhalim. Bukan punya nama ruh, tapi rohnya seorang laki-laki yang dhalim. Kana yadmanul jihad lis sultan, yang laki-laki dhalim, saya ini rohnya laki-laki dhalim, perbuatan saya laki-laki yang menjamin berbagai arah, memungut pungutan liar, yaitu harta-harta yang haram untuk diberikan kepada penguasa. Wa yakulul haram, dan saya ini laki-laki zalim yang selalu makan harta haram. Faromani malakul maut ila hadhil bi'ri, maka malaikat pencabut nyawa melemparkan kami ke dalam sumur ini. U'azzabu biha, untuk disiksa di sini. Satu.
Kemudian yang satunya berkata, ana ruhu Abdul Malik bin Marwan. Nah, ini dijelaskan. Suaranya jelas. Ana ruhu Abdul Malik bin Marwan. Saya adalah ruhnya Abdul Malik bin Marwan, seorang pemimpin dinasti Umayyah yang kelima. Kuntu rajulan asiyan zaliman. Saya Abdul Malik bin Marwan, seorang laki-laki yang penuh maksiat, penuh kezaliman. Faji'tu u'azzabu fi hadhihi al-bi'ri. Maka aku datang untuk disiksa dalam sumur ini. Fasami'tu lahuma surahan. Kata orang soleh itu, aku mendengar kedua laki-laki itu, kedua ruhnya laki-laki itu berteriak-teriak. Fasami'tu lahuma surahan. Dan menyebutkan namanya Abdul Malik bin Marwan. Tidak menyebutkan nama ruh, tapi ya nama manusianya. Nah, itu jelas. Nah, kemudian yang kelima. Yang kelima, dalam tinjauan sofistik, nama gelar khusus yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kepada manusia-manusia khusus dengan julukan khusus, dengan nama khusus. Itu nama, umpama itu iya, umpama ada orang diberi spesifik keistimewaan seperti itu, diberi maziyah seperti itu, maka itu kita tidak boleh untuk iddia, untuk mengaku-ngaku mengetahui nama-nama itu, karena nama-nama itu, julukan-julukan itu Allah saja yang mengetahui. Itu memang ada dalam tinjauan tasawuf. Saya baca di dalam kitab Ghunyatut Talibin. Nah, Ghunyatut Talibin karya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di jilid 3 halaman 319. Jilid 3 halaman 319. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan tentang seorang murid yang berhasil. Di antaranya keberhasilannya adalah wa tukhla'u alaihi anwa'ul khila', dan dianugerahkan pada murid itu berbagai macam jubah kehormatan, toga-toga kehormatan. Al-khila' jamak dari kata khil'ah, itu khil'atul karamah, jubah-jubah kehormatan, toga-toga kehormatan. Apa toga kehormatan yang dimaksudkan oleh Syekh Abdul Qadir? Wahia al-ma'rifatu billah. Murid itu sudah mencapai mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, wal unsu bih, dan terhibur jiwanya, terhibur hatinya, terhibur fikirannya dengan Allah. Wassukunu wa tuma'ninatu ilaih, dan tenang, tentram kepada Allah, menyerahkan diri, tenang, tentram, berserah diri kepada Allah. Wa yantiqu bihikmatillah, dan bicaranya selalu dengan ilmu hikmah yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa asrarillah, dan membicarakan rahasia-rahasia dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
ba'dal idnis sharih, setelah mendapatkan rekomendasi yang jelas dari seorang mursyid, dari gurunya, balil khabar minallah, bahkan mendapatkan informasi, inspirasi, informasi ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang wa yulaqabu bi alqabin yatamayyazu biha baina ahbabillah. Ini orang mendapatkan gelar dengan gelar-gelar khusus yang berbeda antara dia dan orang-orang lain yang dicintai Allah. Gelar-gelar khusus yang membedakan antara dia dan orang-orang lainnya yang sama-sama dicintai Allah. Fayadkhulu fi khawasillah, maka dia masuk di dalam orang-orang khususnya Allah. Wa yusamma bi asma', dan orang ini diberi nama-nama khusus. La ya'lamuha illallah, yang tidak ada tahu nama-nama khusus itu kecuali Allah. Nah, Syekh Abdul Qadir mengatakan dia diberi nama dengan nama-nama khusus yang tidak diketahui nama-nama khusus itu untuk kita, tapi yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini Syekh Abdul Qadir tidak mengatakan nama ruh. Wa yusamma bi asma'in la ya'lamuha illallah. Dia diberi nama-nama sebutan, nama-nama kehormatan yang tidak ada tahu nama-nama itu melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita jangan iddia, mengaku-ngaku itu fulan seorang yang dekat dengan Allah, nama khusus, nama ruhnya ini. Itu tidak boleh. Itu fulan dekat dengan Allah, nama ruhnya ini. Apalagi iddia pada diri kita sendiri, mengaku pada diri kita sendiri, menisbatkan pada diri kita sendiri bahwa kita ini punya nama ruh ini. Itu tidak boleh. Tidak boleh itu. Tidak ada alasan secara syar'i maupun dalam tinjungan sofistik maupun dalam literatur tasawuf. Dan itu akan terjadi paralogisme. Paralogisme adalah kondisi sesat berpikir, kondisi di situ kondisi dia sesat berpikir, tapi dia tidak sadar kalau pikirannya itu sesat. Dia berpikir salah, dia tidak sadar kalau pikirannya salah. Ini terjadi paralogisme karena dia berbicara tentang hal-hal yang mistik, ruh, kemudian sampai pada nama ruh. Itu nanti iddia, terjadi dakwah, pengakuan-pengakuan. Umpama kasfi, umpama penyingkapan, itu pun penyingkapan itu dia yakini sendiri, tidak boleh, tidak ada legal hukum untuk disampaikan. Apalagi itu iddia yang tidak ada dasar ilmiahnya secara syar'i, tidak ada dasar ilmiahnya secara tinjauan literatur tasawuf. Karena Syekh Abdul Qadir tidak mengatakan nama ruh, tapi nama gelar. Nah, ini diperkuat oleh Ibnu Arabi. Saya baca dalam kitab Al-Futuhatul Makkiyah, sebuah kitab tasawuf yang besar, karya Muhyiddin Ibnu Arabi, di jilid 3, halaman 12. Nah, ini saya jelaskan bahwa itu bukan nama ruh, tapi nama sifat, nama gelar. Ibnu Arabi mengatakan di dalam kitab Al-Futuhatul Makkiyah jilid 3 halaman 12, walahum minal asma'i asma'us sifat, dan bagi wali-wali autad, wali autad itu wali pasak, asma'us sifat punya nama-nama sifat. Jadi sifat mereka diberi nama, diberi label, diberi penghargaan secara khusus, diberi gelar secara khusus karena kualitas sifat para wali itu. Faminhum, maka di antara para wali autad, Abdul Hayy, diberi gelar nama Abdul Hayy. Itu bukan nama ruhnya, tapi nama sifatnya. Abdul Hayy, hambanya Allah yang hidup. Karena apa? Karena wali ini
sangat memuliakan sesama makhluk hidup sesuai dengan koridor syariah, bahkan sangat melindungi binatang. Nah, ini bisa diberi gelar Abdul Hayy. Kemudian wa Abdul Alim, punya nama sifat Abdul Alim, seorang wali, bukan namanya tapi nama sifat, tapi bukan nama ruh. Wa Abdul Alim, nama gelar, gelar kualitas kepribadiannya, kualitas sifatnya. Wa Abdul Alim, hamba Allah yang maha mengetahui. Karena ini wali autad, wali pasa ini punya kelebihan ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada yang bergelar Abdul Wadud, hamba Allah yang maha penyayang. Karena apa? Wali ini, wali pasa ini adalah wali yang sangat mudah empati, mudah menyayangi, mudah mencintai hamba-hamba Allah yang membutuhkan pertolongan, yang dhaif, fakir miskin, yatim piatu dan sebagainya. Kemudian ada yang ada yang punya nama sifat Abdul Qadir, hamba Allah yang maha kuasa. Karena wali ini, wali watad ini, wali pasa ini diberi Allah kemampuan untuk melakukan sesuatu yang tidak dimampui oleh umumnya manusia dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini gelar-gelar namanya asma'us sifat. Itu karya Ibnu Arabi, itu kata Ibnu Arabi. Kemudian Ibnu Arabi menjelaskan lagi, wali-wali abdal. Wali-wali abdal itu dalam terminologi tasawuf adalah wali-wali yang istafat setelah ada yang meninggal. Ada yang meninggal satu, gantinya satu. Ada yang meninggal dua, gantinya dua. Istafat, selalu ada pengganti. Al-abdal namanya. Nah, di dalam Al-Futuhatul Makkiyah ini Ibnu Arabi menjelaskan gelar-gelar sifatnya wali abdal. Abdus Syakur, hamba Allah yang maha bersyukur. Karena wali abdal ini luar biasa bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada yang bergelar wa Abdus Sami', hamba Allah yang maha mendengar. Karena apa? Kekuatan daya pendengaran wali abdal ini punya kekuatan pendengaran yang lebih, punya kekuatan pendengaran, indera pendengarannya itu luar biasa, punya kekuatan, punya energi di atas rata-rata, khariq lil adah, tidak sama dengan pada umumnya, tidak sama pada kebiasaan kekuatan pendengaran secara umum. Kemudian ada yang bergelar wa Abdul Basir, hamba Allah. Yang tadi Abdus Sami', hamba Allah yang maha mendengar. Kemudian ada yang bergelar wali abdal Abdus Sami', tadi sudah. Abdul Basir adalah hamba Allah yang maha melihat. Wa Abdul Basir, dan diberi gelar nama sifat hamba Allah yang maha melihat. Karena dia punya kekuatan penglihatan yang luar biasa. Misalnya Abu Hanifah, misalnya orang ulama-ulama sufi yang punya kekuatan kasyaf yang luar biasa, tapi tidak iddia pada dirinya, tidak mengaku-ngaku dirinya, dan dia tidak paralogisme, dan dia tidak menyombongkan diri, apalagi dia ingin membahas itu supaya dia disebut ahli dalam bidang itu, tidak. Karena itu menyalahi etika-etika tasawuf. Nah, inilah yang perlu saya jelaskan, bahwa ini dalam Al-Futuhatul Makkiyah itu asma'us sifat, bukan nama ruh. Nah, yang terakhir sebagai penutup ingin saya jelaskan dalam kitab Rasail Ibni Sab'in, Rasailu Ibni Sab'in, di bab wasiat, wasiat Ibni Sab'in di ashabih, pesan-pesan Ibnu Sab'in kepada para murid-muridnya.
Ibnu Sab'in mengatakan di dalam kitab Rasailnya ini halaman 312, dia mengatakan wa ya'lamu, orang yang dekat dengan saya, kata Ibnu Sab'in, murid saya, dekat dengan saya, orang yang tahu anna ridwan ba'daha aslu kulli rahmah, sesungguhnya mendapatkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala sesudahnya adalah aslu kulli rahmah, asalnya segala rahmat. Setiap orang masuk surga, mendapatkan surga, kemudian waridwanum minallahi akbar, ridhonya Allah lebih besar daripada surganya. Setelah itu mendapatkan ridhonya Allah, waridwanum minallahi akbar, mendapatkan bertubi-tubi rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu orang yang saya idam-idamkan, dekat dengan saya, kata Ibnu Sab'in. Wa yatlubu zat ba'dal adab, dan mencari zat Allah, yakni mencari ridha Allah, mencari kedekatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ba'dal adab, setelah memenuhi tata krama al-adab, ma'as sifat, adab terhadap sifat-sifat, wal af'al, dan tindakan-tindakan. Adab terhadap sifat Allah, adab terhadap takdir Allah, tindakan Allah, adab terhadap qada dan takdir Allah, harus beradab. Allah mentakdirkan apapun, sikap kita harus tata krama. Terhadap sifat Allah, Allah punya sifat al-alim, mengetahui, maha mengetahui. Adab terhadap sifat Allah al-alim, maha mengetahui. Kita jangan menyombongkan diri kita berilmu. Allah asy-syakur, maha bersyukur. Kita beradab untuk punya sifat syukur kepada Allah, syukur kepada manusia, syukur kepada orang tua kita, syukur kepada guru-guru kita, kepada masyayikh kita. Tidak boleh kita tidak sopan santun, tidak beradab terhadap orang yang kita hormati, apalagi orang yang telah memberi manfaat kepada kita, orang tua kita, guru-guru kita, sahabat-sahabat kita. Ini namanya menjaga adab. Itu baru insya Allah akan dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan gelar asma'us sifat, gelar nama-nama sifat. Karena sifat punya kelebihan, berkualitas, maka diberi gelar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan gelar-gelar itu pun kita tidak boleh mengaku-ngaku kita sudah beli gelar ini, roh kita namanya ini. Oh, itu tidak boleh, itu mengaku-ngaku. Cukup dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.